Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau masalah sepele aja bisa ngerusak mood seharian? Misalnya, tiba-tiba ada yang nyalip sembarangan di jalan, atasan kasih tatapan sinis, atau cuma karena cuaca lagi buruk, semangat kalian langsung anjlok ke titik terendah. Kedengeran familiar kan? Hari ini kita bakal bahas gimana caranya keluar dari jebakan emosi ini dan mulai ngebangun sebuah perisai mental yang kokoh. Gue janji, di akhir video ini, kalian bakal nemuin rahasia kuno yang luar biasa ampuh supaya bisa tetap tenang dan kuat dalam situasi apapun. Tapi, ada satu paradoks yang perlu kalian tahu. Untuk bisa dapat kendali penuh atas hidup, kalian justru harus berhenti mencoba mengendalikan hampir semua hal yang terjadi di dalamnya. Kedengerannya aneh, ya? Tapi justru disitulah letak rahasia terbesar tentang psikologi manusia. Coba deh tulis di kolom komentar sekarang. Kalian setuju nggak kalau kita sering banget buang-buang energi buat mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita? Yuk, kita lihat berapa banyak yang ngerasain hal yang sama. Buat mahamin gimana cara kerja perisai mental ini, kita harus balik ke masa 2000 tahun yang lalu, ke zaman Yunani dan Romawi kuno. Di sanalah filosofi Stoicisme lahir. Tenang, lupain dulu soal buku-buku sejarah yang ngebosenin. Stoicisme itu diciptain bukan cuma buat para akademisi, tapi dipraktekin langsung sama orang-orang dari berbagai kalangan. Mulai dari Epictetus yang seorang budak, Seneca yang merupakan pebisnis sukses, sampai Marcus Aurelius, kaisar paling berkuasa di bumi pada masa itu. Filosofi ini dirancang sebagai kotak peralatan untuk bertahan hidup di dunia yang keras dan nggak terduga. Stoicisme ngajarin kita kalau kita emang nggak bisa ngerubah kenyataan yang pahit, tapi kita punya kendali penuh atas cara kita meresponnya. Di tengah gempuran stres dan berisiknya informasi zaman sekarang, ilmu ini jadi jauh lebih relevan dari sebelumnya. Yuk, kita bedah gimana cara terapin rahasia kuno ini di kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita mulai dari awal. Fondasi dari ketenangan mental kamu sebenarnya bertumpu pada satu prinsip sederhana yang disebut dikotomi kendali. Kedengarannya mungkin berat, tapi aslinya simpel banget. Kamu hanya perlu membagi segala sesuatu di dunia ini ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kategori kedua adalah hal-hal yang berada di luar kendali kamu. Kamu punya kuasa penuh atas pikiran, keputusan, kata-kata, dan tindakanmu sendiri. Itu saja. Sebaliknya, kamu sama sekali tidak punya kendali atas cuaca, kondisi ekonomi, kemacetan, dan yang paling penting, kamu tidak bisa mengatur orang lain. Coba bayangkan contoh ini. Kamu terjebak macet total, padahal sudah terlambat untuk rapat penting. Kamu bisa saja marah-marah, memaki setir mobil, dan membuat dirimu stres sendiri. Tapi apakah macetnya akan hilang? Tentu tidak. Seorang stoik dalam situasi ini akan memilih untuk tetap tenang, mungkin sambil mendengarkan buku audio atau mematangkan rencana rapatnya. Di sini kita perlu meluruskan satu mitos besar. Banyak orang mengira kaum stoik itu seperti robot yang dingin dan tidak peduli pada tujuan hidup. Itu salah besar. Mereka tetap peduli pada hasil, tapi mereka memfokuskan 100% energinya hanya pada apa yang bisa mereka ubah. Sisanya, mereka terima dengan lapang dada. Lalu, bagaimana cara mempraktikkan sikap menerima ini dalam kehidupan nyata? Disinilah aturan penting kedua berperan. Suatu peristiwa pada dasarnya tidak bisa menyakiti Anda. Rasa sakit itu muncul hanya dari cara Anda menilai peristiwa tersebut. Coba renungkan hal ini. Bayangkan Anda baru saja kehilangan pekerjaan. Sebenarnya, kejadian itu bersifat netral. Itu hanyalah sebuah fakta bahwa status pekerjaan Anda berubah. Penderitaan baru dimulai saat Anda mulai menghakimi diri sendiri, menganggapnya sebagai bencana, merasa gagal, atau berpikir bahwa hidup Anda sudah berakhir. Namun, bayangkan jika orang lain di posisi yang sama justru melihatnya sebagai peluang besar untuk akhirnya memulai bisnis sendiri. Peristiwanya sama, namun emosi yang dihasilkan sangatlah berbeda. Contoh sederhana lainnya adalah cara kita menanggapi kritik. Jika seseorang menyebut Anda bodoh, itu hanyalah getaran udara, sebuah suara belaka. Anda sendirilah yang berhak memutuskan, ingin memasukkannya ke dalam hati, atau membiarkannya berlalu begitu saja. Ada mitos populer yang mengatakan bahwa kita cukup berpikir positif dan memaksakan diri tersenyum saat menghadapi masalah. Tapi tidak, Stoikisme tidak mengajarkan toxic positivity. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi objektif. Singkirkan drama emosional dari sebuah kejadian
Lihatlah fakta mentahnya, dan Anda akan menyadari bahwa masalah tersebut tidaklah semenakutkan apa yang dibayangkan oleh pikiran Anda. Agar siap menghadapi segala kejutan hidup, kaum Stoa menggunakan sebuah teknik yang luar biasa. Namanya adalah visualisasi negatif. Intinya adalah sesekali membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Bayangkan Anda hendak pergi berlibur yang sudah lama dinanti. Lalu, tiba-tiba penerbangan dibatalkan, koper hilang, dan hotel pun penuh. Mengapa kita harus melakukan ini? Tentu bukan untuk merusak suasana hati. Ini adalah latihan mental. Saat Anda sudah merasakan kehilangan itu di dalam pikiran, kesulitan yang nyata tidak akan lagi membuat Anda panik. Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, jika Anda sudah membayangkan bagaimana cara bertahan hidup seandainya kehilangan seluruh tabungan, rasa cemas yang menghantui pun akan sirna. Ada sebuah mitos umum yang mengatakan bahwa kaum Stoa adalah orang-orang pesimis yang suram dan selalu menunggu musibah. Padahal sebaliknya. Visualisasi negatif justru mengajarkan kita rasa syukur yang mendalam. Ketika sadar bahwa segalanya bisa hilang dalam sekejap, Anda mulai benar-benar menghargai apa yang dimiliki saat ini. Anda akan mensyukuri air hangat di rumah, kesehatan orang tercinta, hingga makanan yang lezat. Seolah-olah Anda merasakannya untuk terakhir kali. Satu lagi elemen penting untuk memperkuat perisai mental Anda adalah mencintai takdir. Dalam bahasa Latin, prinsip ini dikenal sebagai amor fati. Ini bukan sekadar sikap sabar dalam menghadapi kesulitan, melainkan sebuah keinginan aktif agar segala sesuatu terjadi tepat seperti apa adanya. Kedengarannya menantang, bukan? Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan menuju wawancara kerja yang sangat penting. Lalu tiba-tiba ban kendaraan Anda bocor. Orang pada umumnya akan langsung mengumpat dan menyalahkan keadaan. Namun, seseorang yang mempraktikkan amor fati akan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah hal yang baik. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk menguji kecerdikan, melatih ketahanan stres, atau bahkan mungkin cara semesta menghindarkan mereka dari kecelakaan yang lebih fatal di depan sana. Ia menjadikan kesulitan ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat karakternya. Ingatlah, api justru akan berkobar semakin besar ketika dilempari kayu bakar. Ada anggapan keliru bahwa mencintai takdir berarti kita menjadi pasif dan tidak berdaya. Seolah-olah kita hanya perlu mengikuti arus tanpa berusaha mengubah apapun. Itu salah besar. Anda tetap harus berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Namun, jika semesta memberi Anda lemon yang asam, Anda tidak hanya sekadar membuat jus lemon. Anda benar-benar bersyukur karena diberikan lemon tersebut, dan bukan hal lainnya. Inilah mentalitas dari seseorang yang tidak tergoyahkan. Tapi, gimana caranya tetap tenang saat emosi lagi meluap-luap? Kuncinya adalah belajar menciptakan jeda antara apa yang memicu kita dan bagaimana kita bereaksi. Biasanya, kita bereaksi secara otomatis. Ada orang yang menghina, kita langsung balas menghina. Dapat email marah dari bos, tangan langsung gemetar ngetik pembelaan diri. Perisai mental kita baru akan bekerja saat kita mengambil jeda sejenak. Coba bayangkan situasi ini. Kamu baca komentar pedas di bawah foto kamu. Seketika darah naik ke wajah, dan rasanya ingin sekali membalas dengan kata-kata kasar. Berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 5. Di jeda singkat inilah logika mulai masuk, dan emosi perlahan kehilangan kekuatannya. Tiba-tiba kamu sadar, komentar itu sebenarnya tidak ada artinya. Ada mitos kalau stoicisme itu artinya memendam emosi. Seolah kita harus menyembunyikan amarah dan rasa sakit dalam-dalam. Padahal bukan begitu. Kita tetap mengakui emosi itu. Kita sadar kalau kita sedang marah. Tapi, kita tidak membiarkan amarah itu yang mengatur tindakan kita. Jeda memberi kita kebebasan untuk memilih. Memilih bagaimana kita merespons, bukannya bereaksi secara buta, itulah kekuatan yang sebenarnya. Sekarang, mari kita bahas salah satu praktik kaum Stoik yang paling menenangkan sekaligus menyadarkan. Namanya adalah memento mori, yang artinya, ingatlah bahwa kita akan mati. Kedengarannya agak menyeramkan bagi orang modern seperti kita, bukan? Tapi bagi para kaisar Romawi, ini adalah cara terbaik untuk menjaga kejernihan pikiran. Menyadari bahwa kita tidak abadi bukanlah alasan untuk merasa depresi. Justru, ini adalah filter sempurna untuk membersihkan hidup Anda dari sampah informasi dan kekhawatiran yang sia-sia. Coba pikirkan, seberapa sering kita membuang waktu berjam-jam hanya untuk scrolling media sosial tanpa tujuan, berdebat dengan orang asing di internet,
atau memendam dendam lama kepada teman. Sekarang, bayangkan jika hidup Anda tinggal 1 minggu lagi. Apakah Anda masih mau menghabiskan waktu berharga Anda untuk hal-hal konyol tersebut? Tentu saja tidak. Mitos terbesar tentang konsep ini adalah anggapan bahwa memikirkan kematian akan menghilangkan makna hidup. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas memberikan nilai yang luar biasa pada setiap hari yang kita jalani. Saat Anda ingat bahwa Anda bisa meninggalkan dunia ini kapan saja, Anda akan berhenti menunda impian dan mulai benar-benar hidup saat ini juga. Untuk membangun mental yang tangguh, Anda harus menguasai seni melihat sesuatu secara objektif. Seringkali, kita membumbui realitas dengan ketakutan dan kecemasan kita sendiri. Kita gagal melihat dunia apa adanya karena kita menutupinya dengan berbagai lapisan interpretasi pribadi. Contohnya, saat kehilangan banyak uang, Anda mungkin merasa hidup telah hancur. Namun, secara objektif, benarkah demikian? Hidup Anda tidak hancur. Jantung Anda masih berdetak, raga Anda masih utuh, dan pikiran Anda masih berfungsi. Faktanya, Anda hanya kehilangan tumpukan kertas berwarna atau angka di saldo bank. Sisanya hanyalah drama yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk melihat segala kemewahan dengan cara yang paling sederhana. Anggur berkelas hanyalah sari buah yang difermentasi. Mobil mewah tak lebih dari sekadar tumpukan logam yang diberi roda. Banyak orang mengira cara pandang ini akan membuat hidup terasa hambar atau mengubah Anda menjadi robot yang membosankan. Padahal justru inilah yang membebaskan Anda dari perbudakan materi dan opini orang lain. Saat Anda mampu melihat esensi segalanya tanpa embel-embel, tak akan ada lagi yang bisa mempermainkan perasaan Anda. Metode berikutnya untuk memperluas kesadaran disebut the view from above, atau melihat segalanya dari ketinggian. Saat kita terjebak di tengah masalah, rasanya seolah dunia akan kiamat. Bayangkan Anda tidak sengaja menumpahkan kopi di kemeja putih tepat sebelum kencan penting. Rasanya seolah segalanya hancur seketika. Untuk mengaktifkan perisai mental Anda, cobalah melayang tinggi di atas diri Anda sendiri. Bayangkan kota tempat Anda tinggal dari sudut pandang mata burung. Lihatlah jutaan orang yang saat ini juga sedang bergelut dengan masalah mereka sendiri. Ada yang baru lahir, ada yang sedang berduka, dan ada pula yang baru saja kehilangan hal besar dalam hidup mereka. Sekarang, naiklah lebih tinggi lagi. Lihatlah seluruh planet bumi. Lalu lihatlah alam semesta yang tanpa batas. Dalam skala kosmis, noda kopi di baju Anda sama sekali tidak ada artinya. Latihan ini mampu meredakan rasa cemas secara instan. Ada mitos yang mengatakan bahwa sudut pandang seluas ini akan membuat kita menjadi dingin atau tidak peduli pada orang-orang terdekat. Seolah-olah, jika tidak ada yang berarti di skala galaksi, lantas buat apa kita mencintai seseorang? Tapi, itu keliru. Teknik ini bukan hadir untuk meremehkan arti cinta atau persahabatan. Tujuannya justru untuk mengikis kecemasan yang berlebihan dan rasa egois kita, sehingga tersisa ruang yang lebih luas untuk hal-hal yang benar-benar bermakna dalam hidup. Membangun perisai mental berarti menciptakan apa yang oleh kaum Stoa disebut sebagai benteng batin. Ini adalah sebuah metafora tentang tempat yang aman jauh di dalam pikiran Anda, sebuah ruang pribadi di mana tak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa izin. Bayangkan saat Anda dikritik habis-habisan atau dipermalukan di depan umum. Tanpa benteng ini, Anda akan merasa telanjang dan tidak berdaya. Kata-kata mereka akan langsung menusuk hati. Namun, jika Anda telah membangun benteng batin, Anda cukup melangkah mundur ke balik temboknya yang kokoh. Dari puncak menara, Anda melihat orang yang mencaci Anda dan menyadari bahwa kata-katanya hanyalah hantaman yang sia-sia pada dinding batu kepercayaan diri Anda. Harga diri Anda tetap aman di dalam, dan hanya Anda yang memegang kuncinya. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa ketangguhan mental adalah bakat bawaan. Mereka mengira ada orang yang memang terlahir sensitif, sementara yang lain terlahir kuat tak tergoyahkan. Padahal, benteng batin itu dibangun bata demi bata. Setiap hari, setiap kali Anda memilih untuk tidak merasa tersinggung, setiap kali Anda mengambil jeda sejenak sebelum merespons, Anda sebenarnya sedang meletakkan batu baru pada dinding benteng Anda. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dan sangat perlu untuk dilatih. Lalu, bagaimana cara melatih kebiasaan ini secara konsisten? Rahasia terbesar Kaisar Marcus Aurelius terletak pada kebiasaannya menulis jurnal filosofis. Setiap malam, dia meluangkan waktu untuk menuangkan pikirannya, mengevaluasi tindakannya, dan membedah emosi yang dia rasakan hari itu.
Ini bukan sekadar daftar belanjaan atau catatan tentang cuaca, melainkan sebuah audit mental yang mendalam dan jujur. Bayangkan hari ini kamu tidak sengaja membentak barista di kedai kopi. Malamnya, kamu membuka jurnal dan bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Kenapa aku melakukan itu? Kamu membedah situasinya secara detail dan akhirnya menyadari kalau sebenarnya kamu tidak marah pada si barista, melainkan hanya merasa lelah. Dari situ kamu memetik pelajaran berharga. Ada anggapan konyol bahwa menulis jurnal hanyalah kegiatan untuk remaja perempuan. Gara-gara stigma ini, banyak pria dewasa yang meremehkan alat yang sebenarnya sangat luar biasa ini. Tapi pikirkanlah, jika seorang kaisar paling berkuasa di kekaisaran Romawi saja mau meluangkan waktu setiap malam untuk menyelami pikirannya di bawah cahaya lilin, mungkin kita juga perlu mencobanya. Menulis membantu kita memindahkan rasa cemas dari kepala ke atas kertas, sehingga memberikan ruang bagi ketenangan untuk masuk. Salah satu cara unik untuk memperkuat ketahanan mental adalah dengan melatih diri dalam ketidaknyamanan yang disengaja. Di zaman sekarang, kita sudah terlalu dimanjakan oleh kenyamanan. Air hangat, kasur empuk, hingga pesan antar makanan hanya dengan sekali klik. Tanpa sadar, semua ini membuat mental kita menjadi rapuh. Sedikit saja ada gangguan, kita langsung merasa panik. Para penganut stoikisme menyarankan agar kita sengaja menciptakan tantangan kecil bagi diri sendiri. Misalnya, cobalah mandi air dingin di pagi hari, atau sesekali lewatkan jam makan untuk merasakan rasa lapar yang nyata. Bisa juga dengan keluar rumah sebentar tanpa jaket tebal saat cuaca sedang dingin. Kenapa kita harus melakukan ini? Anggap saja ini sebagai vaksin mental. Saat Anda memilih untuk tidak nyaman secara sadar dan menyadari bahwa Anda tetap baik-baik saja, rasa takut Anda terhadap kesulitan akan perlahan menghilang. Banyak orang salah paham dan mengira kaum stoik membenci kesenangan atau harus hidup menderita. Itu tidak benar. Seneca saja adalah salah satu orang terkaya di Roma pada zamannya. Poin utamanya bukan untuk menolak kekayaan atau fasilitas, melainkan agar kita tidak bergantung padanya. Nikmatilah kasur yang empuk, namun pastikan mental Anda tetap tangguh jika suatu saat harus tidur di lantai yang keras. Salah satu inti dari ajaran stoikisme adalah fokus pada proses, bukan pada hasil akhir. Kaum stoik memiliki perumpamaan terkenal tentang seorang pemanah. Bayangkan Anda sedang membidik sebuah sasaran. Anda bisa memilih busur terbaik, berlatih selama bertahun-tahun, menarik tali busur dengan teknik yang sempurna, dan melepaskan tembakan seakurat mungkin. Semua hal ini berada sepenuhnya dalam kendali Anda. Namun, begitu anak panah melesat, Anda tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Embusan angin yang tiba-tiba bisa membelokkan arahnya, atau mungkin ada seekor hewan yang tiba-tiba melintas di depan sasaran. Dalam kehidupan modern, prinsip ini sangat relevan. Misalnya, saat Anda memulai proyek besar di kantor atau membangun bisnis sendiri. Tentu, Anda harus memberikan yang terbaik dan bekerja totalitas hingga 200%. Namun, Anda juga harus berdamai dengan kenyataan bahwa proyek tersebut bisa saja gagal karena faktor luar seperti krisis pasar yang tak terduga. Intinya, Anda membangun rasa percaya diri berdasarkan upaya yang Anda kerahkan, bukan pada piala yang ingin Anda raih. Ada mitos yang mengatakan bahwa pola pikir seperti ini akan mematikan ambisi. Seolah-olah jika kita tidak terobsesi pada kemenangan, kita tidak akan mencapai apapun. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dengan melepaskan keterikatan emosional pada hasil, Anda menghilangkan rasa takut akan kegagalan yang seringkali melumpuhkan. Hal ini justru membuat Anda bisa melangkah dengan lebih berani, lebih tenang, dan jauh lebih tegas. Agar kita tidak kehilangan arah, kaum stoik menyarankan kita untuk memilih seorang panutan ideal. Mereka menyebutnya sang bijak stoik. Sosok ini adalah representasi manusia sempurna yang selalu bertindak tepat dan mulia dalam situasi apapun. Bayangkan kamu memiliki seorang mentor virtual di dalam pikiranmu. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan sulit, tanyalah pada dirimu sendiri, apa yang akan dilakukan Seneca jika dia berada di posisiku? Atau, bayangkanlah seseorang yang benar-benar kamu kagumi. Misalnya begini, kamu sedang menjalani diet ketat, tapi tiba-tiba di tengah malam, kamu merasa sangat ingin menyantap sepotong besar kue. Cobalah bertanya pada sang bijak di dalam dirimu, apa yang akan ia lakukan? Biasanya, jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Jeda singkat untuk berkonsultasi dengan sosok panutan ini akan menyelamatkanmu dari tindakan impulsif yang gegabah.
Seringkali muncul anggapan keliru bahwa stoikisme menuntut kita untuk menjadi sempurna, layaknya dewa yang tanpa dosa, dan jika kita melakukan kesalahan, berarti kita gagal. Namun, kaum stoik sendiri menyadari bahwa sosok bijak yang sempurna itu tidak pernah benar-benar ada di dunia nyata. Ia hanyalah sebuah kompas. Ingatlah, kompas bukanlah tempat tujuan. Kompas hanyalah penunjuk arah utara. Jadi, tugasmu bukanlah untuk menjadi sempurna, melainkan untuk memastikan bahwa setiap hari kamu terus melangkah ke arah yang benar. Sekarang, mari kita bahas topik yang dialami oleh hampir semua orang. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang sulit? Konsep perisai mental menuntut kita untuk melakukan penerimaan radikal, yaitu menerima orang lain apa adanya. Marcus Aurelius selalu memulai harinya dengan mengingatkan diri sendiri bahwa hari ini ia akan bertemu orang-orang yang bebal, iri hati, sombong, dan jahat. Ia melakukan ini bukan untuk merusak suasana pagi, melainkan untuk menyelaraskan ekspektasinya dengan kenyataan. Bayangkan Anda pergi ke acara makan malam keluarga dan di sana ada kerabat yang toksik. Jika Anda berharap dia tiba-tiba berubah menjadi baik dan pengertian, Anda pasti akan merasa kecewa dan sakit hati. Namun, jika dari awal Anda sudah menduga bahwa dia akan melontarkan komentar pedas, ucapan itu tidak akan lagi menyakiti Anda. Kita tidak akan marah pada seekor anjing karena dia menggonggong, bukan? Karena memang itulah sifatnya. Ada sebuah anggapan keliru bahwa penerimaan radikal berarti membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kita. Sama sekali tidak. Anda bisa, bahkan wajib, menjaga batasan diri, memutuskan hubungan dengan orang yang beracun, dan membela hak-hak Anda. Bedanya, Anda melakukannya dengan tenang, tanpa drama batin, dan tanpa harapan naif untuk bisa mengubah karakter seseorang yang sudah dewasa. Salah satu prinsip stoikisme yang paling populer berbunyi, apa yang menghalangi jalan, justru menjadi jalan itu sendiri. Rintangan adalah jalannya. Ini adalah perubahan pola pikir yang sangat drastis. Kita terbiasa merasa kesal saat rencana berantakan karena hal-hal tak terduga. Tapi, bagaimana jika rintangan itu dilihat sebagai tempat latihan bagi karakter Anda? Bayangkan Anda mengalami cedera kaki dan tidak bisa melakukan hobi olahraga selama berbulan-bulan. Terdengar menyedihkan, bukan? Namun, seorang stoik akan memanfaatkan momen ini. Dia akan berpikir bahwa sekaranglah saatnya membaca semua buku yang selama ini tertunda, atau mungkin belajar bahasa baru. Rintangan tersebut justru memaksanya untuk berkembang ke arah yang berbeda. Saat ini, seringkali pendekatan ini dikritik sebagai toxic positivity. Ada anggapan keliru bahwa stoikisme mewajibkan kita untuk gembira di tengah penderitaan. Padahal tidak. Kesedihan tetaplah kesedihan, dan rasa sakit tetaplah sakit. Intinya adalah, Anda tidak bisa memutar balik waktu. Jadi untuk apa membuang energi hanya untuk mengeluh? Gunakanlah energi tersebut untuk mencari celah manfaat, sekecil apapun itu, dari situasi yang paling pahit sekalipun. Inilah seni tertinggi dalam menguasai hidup Anda. Ada satu konsep penting yang seringkali kita lupakan, padahal konsep inilah yang membuat kita lebih kuat. Namanya adalah simpatheia, atau kesadaran akan hubungan mendalam antar sesama manusia. Kaum stoik percaya bahwa kita semua adalah bagian dari satu organisme besar, layaknya lebah dalam satu sarang. Apa yang merugikan sarang, pada akhirnya akan merugikan lebah itu sendiri. Pemikiran ini adalah penawar bagi egoisme yang merusak. Bayangkan saat Anda membantu orang asing di jalan memungut belanjaannya yang berserakan. Anda melakukannya bukan demi ucapan terima kasih atau sekadar mencari poin karma. Anda melakukannya karena dengan membantu orang lain, Anda sedang menjaga keteraturan dunia tempat Anda tinggal. Marah kepada orang lain itu ibarat penyakit autoimun, ketika tubuh justru menyerang dirinya sendiri. Budaya populer sering menggambarkan sosok stoik sebagai serigala penyendiri yang mengurung diri dan tidak peduli pada dunia. Namun faktanya, kaum stoik justru sangat aktif dalam masyarakat. Mereka menjadi anggota senat, memimpin kekaisaran, dan aktif berderma. Mereka melakukan itu semua karena rasa tanggung jawab dan cinta kepada kemanusiaan, bukan demi ambisi pribadi atau pujian semata. Kemarahan adalah emosi yang paling keras dilawan oleh kaum stoik. Seneca bahkan menyebutnya sebagai kegilaan sesaat. Dan memang benar, saat dikuasai amarah, kita sering melakukan tindakan gegabah yang penyesalannya bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Amarah menghancurkan perisai mental kita dari dalam. Bayangkan situasi di jalan raya. Seseorang memotong jalur Anda naik pitam, lalu mulai mengejar orang itu hingga memicu kecelakaan.
Bayangkan, hidup Anda bisa hancur berantakan hanya karena ledakan emosi selama beberapa detik. Untuk meredam amarah, kita harus memahami akar masalahnya. Amarah lahir dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Anda berharap dunia ini adil dan semua pengemudi itu sempurna. Padahal kenyataannya tidak. Jadi, turunkan ekspektasi Anda, karena dunia ini memang tidak sempurna. Saat ini, banyak orang percaya pada mitos bahwa amarah itu berguna karena bisa memberikan energi dan motivasi. Namun, kaum Stoik sangat tidak setuju. Bagi mereka, amarah adalah binatang buas yang liar dan tak terkendali. Anda mungkin bisa memanfaatkan energinya sekali, tapi setelah itu, dialah yang akan mencabik-cabik hidup Anda. Motivasi sejati harus datang dari pikiran yang tenang dan pemahaman yang jelas akan tujuan, bukan dari kemarahan yang buta. Membangun perisai mental yang kuat mustahil dilakukan jika kamu masih mendasarkan nilai dirimu pada opini orang lain. Dalam ajaran Stoik, ada perbedaan tajam antara reputasi dan karakter. Reputasi hanyalah bayangan, apa yang dipikirkan orang lain tentangmu, dan itu sepenuhnya di luar kendalimu. Sementara karakter adalah substansinya, siapa dirimu yang sesungguhnya saat tidak ada satupun orang yang melihat. Bayangkan jika ada rekan kerja yang iri dan menyebarkan rumor busuk tentangmu. Reputasimu mungkin terancam. Kebanyakan orang akan langsung panik, sibuk membela diri, bahkan jatuh dalam depresi. Namun, mereka yang memiliki perisai mental akan melihat ke dalam dirinya dan bertanya, apakah rumor ini benar? Jika jawabannya tidak, maka buat apa memusingkan anggapan orang-orang yang percaya pada dusta? Selama karaktermu tetap bersih, hal-hal lainnya tidak lagi relevan. Ada mitos yang menyebutkan bahwa Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi antisosial dan mengabaikan norma. Tentu saja, menjaga hubungan baik dalam masyarakat itu penting. Namun, ini adalah masalah prioritas. Jika demi menjaga nama baik, kamu diminta untuk berbuat licik atau mengkhianati prinsipmu, seorang Stoik akan selalu memilih hati nurani yang bersih, meski harus merelakan opini orang banyak. Agar batin tetap kuat, cobalah merenungkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Segalanya fana. Baik itu kesuksesan, kegagalan, harta benda, bahkan orang-orang di sekitar kita. Inilah prinsip hidup yang berbunyi, semua ini pun akan berlalu. Bayangkan jika Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Misalnya, jam tangan koleksi kesayangan Anda hilang, atau layar ponsel baru Anda tiba-tiba pecah. Tentu rasanya menyesakkan. Namun, jika sejak awal Anda sadar bahwa benda itu tidak kekal, bahwa ia bisa rusak atau hilang kapan saja, rasa sedihnya tidak akan terlalu mendalam. Anda menjaganya dengan pemahaman bahwa itu hanyalah titipan sementara. Ada anggapan keliru bahwa sikap seperti ini akan membuat kita menjadi abai atau tidak peduli. Buat apa dijaga kalau ujung-ujungnya bakal rusak juga? Tapi kenyataannya, menyadari kefanaan justru mengajarkan kita untuk menghargai sesuatu tanpa harus terobsesi memilikinya. Anda justru akan merawat barang-barang Anda dan menyayangi orang-orang di sekitar dengan sepenuh hati, karena Anda tahu betapa singkatnya waktu yang Anda miliki bersama mereka. Anda belajar menikmati setiap momen yang ada, tanpa harus berusaha menggenggamnya selamanya. Hal terpenting yang harus kamu ingat adalah ini, Stoikisme bukanlah kata benda, melainkan kata kerja. Ini bukan sekadar kumpulan kutipan indah yang dipajang di dinding lalu dilupakan. Ini adalah latihan nyata yang dilakukan setiap hari, setiap menit. Kamu tidak bisa hanya membaca buku, lalu tiba-tiba menjadi pribadi yang tangguh. Perisai mental itu ditempa melalui kejadian nyata dalam hidup. Bayangkan nanti malam ada seseorang yang berkata kasar kepadamu. Di saat itulah, bukan saat kamu sedang tenang bermeditasi, kamu harus ingat untuk mengambil jeda, memahami dikotomi kendali, dan melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Jika kamu berhasil tetap tenang dan tidak terpancing, artinya kamu telah mempraktikkan filosofi ini. Mitos yang paling merusak adalah kepercayaan adanya obat ajaib. Banyak orang mengira bahwa hanya dengan mengetahui sebuah rahasia, hidup mereka akan berubah seketika tanpa usaha. Sayangnya tidak seperti itu. Besok mungkin kamu akan kehilangan kesabaran lagi, dan lusa mungkin kamu akan merasa cemas lagi. Itu sangat manusiawi. Yang terpenting adalah konsistensi untuk kembali berlatih. Teruslah memilih reaksi yang bijak daripada sekadar mengikuti emosi. Hanya melalui proses harian yang mungkin terasa membosankan inilah, perisai mentalmu benar-benar akan menjadi tak tergoyahkan. Sekarang, kita sampai di titik yang paling krusial. Apa sebenarnya manfaat dari perisai mental ini pada akhirnya?
Kebebasan yang sejati dan mutlak hanya ada di satu tempat di planet ini, di dalam pikiran Anda sendiri. Inilah poin utamanya. Anda tidak bisa memaksa bos untuk menaikkan gaji, Anda tidak bisa menghentikan kemacetan atau cuaca buruk, dan Anda tidak bisa membuat semua orang menyukai Anda. Dunia akan tetap kacau, tidak adil, dan sulit ditebak. Namun, Anda tidak perlu mengubah dunia untuk bisa bahagia. Anda hanya perlu mengganti lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia itu. Begitu Anda berhenti menyerahkan kendali atas suasana hati Anda kepada orang asing atau situasi di luar sana, Anda akan menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Sebagai penutup, ingatlah, pisahkan hal yang bisa Anda kendalikan. Ambillah jeda sebelum bereaksi, jangan takut pada tantangan, dan bangunlah benteng batin Anda setiap hari. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika pemikiran ini membuat Anda terinspirasi, pastikan untuk subscribe agar kita bisa membangun kekuatan batin bersama-sama. Jangan lupa klik like, karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Dan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Praktik stoik, mana yang akan Anda coba terapkan besok pagi?